wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dahulu. Baiklah, pada kelasnya mulai dipimpin doanya. Oke teman-teman, marilah kita berdoa untuk memulai pelajaran pada siang hari ini. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu absen dulu ya. Coba, siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Ini. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Hadis. Untuk di minggu ini kita akan mempelajari tentang sholat wajib. Sebelum Ibu memulai kepada materinya, coba Ibu mau tanya dahulu. Coba siapa di sini mengerjakan sholat subuh pagi tadi? Coba angkat tangan. Ya, baiklah. Ada beberapa juga yang belum mengerjakan sholatnya ya. Semoga untuk kedepannya selalu menjadi tidak bolong-bolong lagi. Nah, coba Ibu tanya lagi, sekali lagi ya. Coba Ibu tanya lagi, siapa yang sering bolong-bolong dalam mengerjakan sholat? Coba angkat tangan. Nah, Ibu. Semoga untuk selanjutnya kita lebih istiqomah lagi dalam menjalankan peribadatan wajib tersebut, karena sholat adalah hukumnya wajib. Ibu langsung memulai materi pembelajaran pada hari ini ya, tentang sholat. Coba siapa yang tahu apa itu sholat? Bisa angkat tangannya. Coba apa itu sholat? Ada yang tahu pengertiannya? Coba, ayo, apa itu sholat? Sholat itu adalah tiang agama. Sholat adalah tiang agama. Benar. Coba beri aplaus dulu untuk Ayu Rita tadi. Coba ketika, apa itu sholat? Sholat itu ialah ibadah wajib yang merupakan rukun Islam tunggal. Ya, benar sekali. Coba tepuk tangan dulu ke Kartika. Ya, sholat merupakan tiang agama. Bagi orang yang menjaga sholat berarti dia telah menegakkan agama. Dan bagi orang yang tidak melaksanakan sholat berarti dia telah merobohkan agama. Bagus juga kata teman Anda tadi, yaitu ketika sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Baik, bagi umat Islam sholat itu hukumnya wajib, jadi tidak boleh ditinggalkan lagi ya. Baiknya membenahi diri supaya rajin sholat dan tidak meninggalkan sholat. Ya, selanjutnya yang pertama pengertian sholat. Sholat menurut bahasa Arab artinya adalah doa, sedangkan menurut istilah sholat adalah rangkaian ibadah yang tersusun dari beberapa perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam, serta memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya sholat wajib hukumnya fardu ain. Ada yang tahu apa itu fardu ain? Coba angkat tangan. Siapa yang tahu? Coba Ibu, apa itu fardu ain Ibu? Fardu ain itu wajib yang harus dilakukan dengan sendiri tanpa diwakili orang lain. Ya, benar. Coba apresiasi dulu untuk Ibu.
contohnya di kehidupan sehari-hari kita ya. Bagi anak-anak yang belum balik atau dewasa, maka boleh untuk meninggalkan sholat. Tetapi apabila dia sudah balik, maka dia diwajibkan untuk melaksanakan sholat, karena sholat adalah hukumnya wajib. Nah, selanjutnya ada juga contohnya seperti perempuan yang sedang haid dan nifas tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Ya, boleh bagi silakan. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, menurut firman Allah dalam surat Al-Ankabut ini, sholat itu apabila didirikan bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Contohnya ya, kita melaksanakan sholat, maka kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, apabila kita tidak melaksanakan sholat, kita lebih tidak bisa untuk melaksanakan perbuatan keji dan mungkar tersebut. Nah, selanjutnya penjelasan tentang dalil hadis tersebut ya. Penjelasan dalil tentang sholat menghindari dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, makna mencegah. Tadi kan dijelaskan, sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makna mencegah di sini diartikan sebagai dorongan menjauhi dan menghindari perbuatan buruk, baik lahir dari hawa nafsu atau keji maupun bertentangan dengan akal syariat, yaitu mungkar. Hikmah sholat yang benar-benar dilaksanakan dengan ikhlas dan penuh kehusyukan atau mengingat Allah akan menanamkan nilai kebajikan dalam diri seorang muslim. Ini membuat seseorang lebih cenderung untuk menjauhi kemaksiatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, beri contoh ya. Jika orang itu melaksanakan sholatnya secara teratur, secara terus-menerus atau tidak meninggalkan sholatnya, maka dia lebih cenderung ke perlakuan-perlakuan yang positif. Nah, dan apabila sering meninggalkan sholat, maka dia akan lebih ke perlakuan-perlakuan yang menyimpang atau perlakuan yang negatif. Nah, kalian pasti juga bertanya, Bu, bagaimana jika seorang itu sholat terus, kan? Tetapi maksiatnya berjalan juga. Nah, bagaimana itu? Jika seorang itu melaksanakan sholat terus, tetapi maksiatnya juga jalan terus juga, maka itu ada yang salah. Coba yang depan perhatikan dulu ya. Maka itu ada yang salah dari sholatnya. Contohnya salah dalam niat. Niatnya apa dulu? Luruskan dulu niatnya. Kalau misalnya niatnya diniatkan untuk membanggakan diri kepada teman-teman, misalnya kan, wow, saya sholat terus nih, lihat dong, mungkin seperti itu kan, itu lebih ceria. Jadi niatnya itu harus diluruskan dulu supaya sholatnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, konsekuensi jika seseorang telah melaksanakan sholat namun masih terjerumus dalam perbuatan keji dan mungkar, maka ada
Ibu bilang tadi, niatnya yang kurang lurus, seperti tidak khusyuk dalam melaksanakan sholatnya, atau tidak memaknai ibadah itu sendiri. Apa itu sholat? Nah, sholat fardu dikerjakan walau dalam keadaan apapun. Jadi sholat itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, contohnya tadi yang sudah balik, terkhususnya untuk yang sudah balik ya. Balik itu adalah batas untuk seseorang muslim mencapai kewajiban tertentu seperti mengerjakan sholat. Jadi apabila seorang muslim tidak mengerjakan sholat atau meninggalkan sholatnya, maka dia diberi konsekuensi berupa dosa. Sholat itu ketika orang sedang sakit, dia tidak bisa mengerjakan sholat sambil duduk, sambil berdiri, maka bisa mengerjakan sholat dengan sambil duduk. Jika duduk masih juga tidak mampu, maka dia bisa mengerjakan sholat sambil berbaring. Pintar sekali. Yang selanjutnya dalil tentang pelaksanaan sholat. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Ia bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, sholat pada waktunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menegaskan pentingnya pelaksanaan sholat tepat pada waktunya. Para ulama fikih sepakat bahwa waktu yang paling utama melaksanakan sholat adalah di awal waktu atau segera setelah masuk waktu sholat. Selanjutnya, menjaga dan memprioritaskan sholat pada awal waktu mencerminkan kesungguhan dan ketaatan seorang muslim dalam beribadah. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa mengerjakan sholat di awal waktu itu lebih besar pahalanya daripada mengerjakan sholat di akhir waktu. Ada juga tentang pelaksanaan, ibu singkat lagi ya, tentang ibu koreksi lagi tentang pelaksanaan sholat wajib itu bagi laki-laki wajibnya dikerjakan secara berjamaah, dan bagi perempuan wajibnya dikerjakan secara sendirian di rumah. Jadi alangkah baiknya bagi para laki-laki yang sudah balik mengerjakan sholat di masjid. Bagi perempuan keutamaannya sholatnya di rumah. Oke. Sebelum ibu melanjutkan materi selanjutnya, sepertinya ada yang ngantuk nih. Ngantuk banget Bu. Jadi untuk semangat lagi, ibu ada nyanyi ya. Nyanyinya itu turutin aja apa kata ibu ya. Nyanyinya itu tentang rukun dan rakaat sholat. Pasti kalian sudah tahu kan dan hafal berapa rakaat setiap pelaksanaan sholat. Seperti ini ya. Sholat subuh 2 rakaat, sholat subuh 4 rakaat, ayo sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib
yang pertama coba Bayu, apa Bayu? Syarat wajib sholat. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal. Baik, Ibu jelaskan dulu tentang syarat wajib sholat ya. Jadi syarat wajib sholat merupakan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar ia diwajibkan untuk melaksanakan sholat, seperti yang sudah disebutkan Bayu tadi. Yang pertama Islam. Artinya di sini Islam. Jadi makna Islam di sini yaitu setiap orang yang beragama Islam wajib untuk melaksanakan sholat Wajib. yang wajib. Nah, yang selanjutnya balik. Dari awal tadi sudah ibu singgung ya tentang balik dan balik. Balik itu yaitu batasan setiap orang muslim sudah mulai diwajibkan tuntunan agama dan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Lebih spesifiknya, balik yaitu batasan untuk umat muslim untuk melaksanakan kewajibannya seperti sholat. Nah, balik di sini untuk laki-laki batasannya diawali dengan mimpi Basah. Benar, coba untuk wanita batasan baliknya ada yang tahu? Angkat tangan. Coba Rakalina Prasasti, batasan balik bagi wanita itu Ketika dia sudah haid. ya benar. Ketika dia sudah haid bagi wanita maka dia diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Nah, yang selanjutnya yaitu berakal. Berakal diartikan sebagai seseorang yang tidak memiliki akal sempurna atau hilang akal. Dalam konteksnya gila, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Selanjutnya syarat sah sholat ada 5. Coba, ada yang mau membacakannya? Halo. Coba Bayu. Syarat sholat. Yang pertama masuk waktu sholat. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga suci dari hadas kecil maupun besar. Yang keempat suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Yang kelima menutup aurat. Ya, baik. Terima kasih Bayu untuk membacakan materinya. Nah, syarat sah sholat tadi kata ibu ada 5. Coba yang depan perhatikan dulu. Nanti tidak tahu ya. Baik, Bu. Syarat sah sholat ada 5. Yang pertama masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat di sini diartikan apabila telah mencapai waktu yang telah ditentukan seperti terdengar suara azan maka boleh dilaksanakan sholat tersebut. Dan yang kedua menghadap kiblat. Sholat harus mengetahui dulu di mana kiblat kita untuk sholat. Jadi tidak basi-basi atau tidak boleh sembarangan dalam pelaksanaan sholat tersebut. Apabila kita berada bukan di tempat kita atau di dekat rumah orang lain atau tinggal di rumah orang lain, kita harus menanyakan dulu di mana arah kiblatnya tersebut. Jadi tidak boleh dilakukan sembarangan ya, harus mengetahui arah kiblatnya di mana. Yang selanjutnya suci dari hadas kecil maupun besar. Coba ada yang tahu apa itu suci dari hadas kecil dan besar? Coba. Apa Bu nanti? Suci dari hadas kecil maupun besar. Bagaimana itu maksudnya? Coba, Dea, apa itu maknanya? Maksud dari suci dari hadas besar dan hadas kecil itu kita suci dan bisa melaksanakan sholat. Ya. Jadi suci dari hadas besar dan kecil, maka seseorang yang melaksanakan sholat itu harus wajib bersuci. Nah, bila menghilangkan hadas kecil bisa dilakukan dengan cara berwudu. Nah, apabila menghilangkan hadas besarnya bisa dilakukan dengan cara mandi. Selanjutnya suci bayi
melaksanakan sholat. Nah, gitu. Dan yang terakhir yaitu menutup aurat. Coba, ada yang tahu apa itu menutup aurat? Ya, menutup aurat di sini bagi laki-laki diwajibkan untuk menutup dari kisaran pusar sampai ke lutut, dan untuk perempuan diwajibkan untuk menutup semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Pintar sekali. Coba sampai ke sini adakah pertanyaan? Apakah sudah paham semua? Ya, baik, kalau sudah paham kita akan melanjutkan materi berikutnya. Yang terakhir yaitu rukun sholat. Rukun sholat semuanya ada 13 rakaat. Coba ada yang bisa membantu ibu untuk membacakan sholat tersebut? Coba Ovia bacakan semua ya. Oke, rukun sholat. Yang pertama itu niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri tegak bagi yang berpuasa, boleh sambil duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Yang kelima ruku dengan tumaknina. Yang keenam iktidal dengan tumaknina. Yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumaknina. Yang kedelapan duduk di antara 2 sujud dengan tumaknina. Yang kesembilan duduk tasyahud akhir dengan tumaknina. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud akhir. Yang ke-12 membaca salam yang pertama. Yang ke-13 yaitu tertib. Ya, terima kasih untuk Ovia sudah memberikan materinya. Ya, rukun sholat ada 13. Yang pertama niat. Jadi sebelum melaksanakan sholat kita wajibkan untuk membaca niat. Niatnya itu bagi sholat maghrib maka harus membaca niat sholat maghrib. Dan selanjutnya bagi untuk mengerjakan sholat zuhur kita akan melaksanakan permulaannya dengan berniat sholat zuhur. Seperti contohnya usolli fardu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala atau makmuman lillahi ta'ala. Yang kedua takbiratul ihram. Coba gerakan yang bagaimana takbiratul ihram itu? Ya, baik. Kita semua ya di sini sudah paham materinya. Yang kedua takbiratul ihram. Yang selanjutnya berdiri tegak bagi yang berpuasa. Terus boleh sambil duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit. Nah, di awal tadi sudah disinggung bahwa sholat itu adalah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Apabila orang tua balik, maka wajib melaksanakan sholat. Nah, jika orang sedang sakit, maka kewajiban tersebut boleh dilakukan sambil duduk. Dan jika masih tidak bisa pula mengerjakan sambil duduk, maka boleh mengerjakannya sambil berbaring. Nah, selanjutnya membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Yang selanjutnya ruku dengan tumaknina. Coba, ada yang tahu apa itu tumaknina? Secara khusyuk. Ya, benar. Tumaknina merupakan artinya tenang atau khusyuk dalam melaksanakan sholat tersebut. Bisa juga diartikan sebagai tenang atau berhenti sejenak saat melaksanakan sholat. Ini adalah sikap diam, tenang, dan tidak terburu-buru pada setiap gerakan sholat. Maka gerakan sholat itu harus pelan-pelan, jangan terburu-buru untuk melakukan sholatnya. Maka sholat itu bisa, insya Allah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya iktidal dengan tumaknina. Yang ke-7 sujud 2 kali dengan tumaknina. Yang ke-8 duduk di antara 2 sujud dengan tumaknina. Yang ke-9 duduk tasyahud akhir dengan tumaknina. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Yang
membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud akhir. Yang ke-12, membaca salam yang pertama dan yang terakhir tertib. Tertib yaitu artinya dilakukan dengan berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut. Maka kan itu sudah ada urut-urutannya. Kita tidak boleh melaksanakannya dengan cara acak-acakan. Itu kan sudah ada tuntunannya untuk melaksanakannya dengan baik dan benar sesuai dengan rukun sholat yang telah ditentukan. Selanjutnya kesimpulan. Sholat adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib. Jadi sudah dibahas ya, yaitu beragama Islam, sudah balik dan terakal, dan bagi wanita tidak sedang haid atau nifas. Syarat wajib ini menentukan siapa yang diwajibkan melaksanakan sholat tersebut. Yang selanjutnya syarat sah sholat adalah bagian-bagian pokok yang wajib dalam pelaksanaan sholat yang harus dilakukan agar sholat menjadi sah. Yang selanjutnya rukun sholat merupakan bagian-bagian pokok dan wajib dalam pelaksanaan sholat yang harus dilakukan agar sholat menjadi sah. Apabila kalian telah memenuhi ketiga aspek tersebut, maka ketiga aspek tersebut sangat penting agar ibadah sholat dilakukan sesuai tuntunan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari penghambaan seorang muslim. Coba sampai sini ada pertanyaan? Baik. Coba kalau sudah paham semua, keluarkan bukunya dan alat tulisnya dulu. Ada soal. Baik, yang di belakang bisa kelihatan tidak soalnya? Ya. Waktunya sisa 5 menit. Ya. Baik, terima kasih Alimura sudah mengingatkan Ibu. Baik, clear saja ya kalau seperti itu. Yang pertama, soalnya apa hukumnya sholat wajib? Yang pertama, apa hukumnya sholat wajib? Sudah Bu. Yang kedua, bagi orang yang sedang sakit, apakah boleh meninggalkan sholat? Pertanyaan yang kedua, bagi orang yang sedang sakit, apakah boleh meninggalkan sholat? Ada Bu. Sudah Bu. Nah, yang terakhir, sebutkan syarat wajib sholat. Sudah dicatat? Sudah. Nah, baiklah, itu tadi merupakan PR untuk kalian ya. Minggu depan dikumpul, jangan lupa ya. Baik Bu. Baik Bu. Baik, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Semoga materi yang Ibu berikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Semoga kita semua bisa selalu istiqomah dalam pengerjaan sholat tersebut. Amin. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Program kita